Ada sebuah kejadian aneh yang pernah saya lihat secara langsung. Seorang pria yang tidak terlalu tampan, tidak berpakaian mahal, bahkan cenderung biasa saja, berhasil membuat seorang wanita yang baru dikenalnya tertawa lepas, duduk nyaman, dan terlihat betah berbicara lama. Sementara di sisi lain, beberapa pria lain yang jauh lebih modis, lebih percaya diri, bahkan sesekali melempar pujian, malah gagal total. Si wanita mengangguk seperlunya, tersenyum secukupnya, lalu berpamitan cepat. Sekilas, itu terlihat seperti keberuntungan. Tapi kalau kita ulang pola ini berkali-kali, di banyak tempat, di banyak suasana, dan hasilnya sama, maka itu bukan lagi kebetulan. Itu strategi sosial yang tidak disadari banyak orang. Sebagian besar orang akan menyangkal ini, tapi coba pikirkan lagi, mengobrol dengan wanita bukanlah tentang kata-kata. Bukan soal seberapa pintar kamu berkata-kata, tapi soal suasana batin yang kamu hadirkan dalam percakapan itu. Dan uniknya, suasana batin itu bukan datang dari dia, tapi dari kamu sendiri. Cara kamu berpikir, cara kamu menatap, cara kamu menjeda, bahkan cara kamu menerima diam tanpa merasa canggung, semua itu membentuk apa yang disebut kenyamanan. Dan kenyamanan adalah pintu gerbang dari ketertarikan. Pernahkah Anda merasa begini? Anda sudah ngobrol cukup lama dengan seorang wanita, tapi entah kenapa percakapannya tidak pernah dalam. Selalu di permukaan. Dia sopan, dia tertawa kecil, tapi seperti ada jarak tak kasat mata yang tak pernah bisa ditembus. Itulah tanda bahwa kenyamanan belum terbentuk. Dan masalahnya bukan pada topik, bukan pada gaya bicara, tapi pada cara berpikir Anda saat ngobrol itu sendiri. Karena perempuan, percaya atau tidak, membaca konteks lebih cepat dari isi kalimat. Bayangkan ini, Anda masuk ke sebuah ruangan yang penuh orang asing. Di pojok ruangan, ada dua orang. Yang satu diam, duduk santai, memperhatikan. Yang satu lagi cerewet, banyak bicara, dan terlihat antusias. Siapa yang lebih bikin penasaran? Kebanyakan orang akan bilang, tergantung. Dan itu benar. Tapi pada banyak kasus, seseorang yang diam tapi memancarkan rasa nyaman dari cara dia menatap dan merespons, justru jauh lebih menarik. Karena dia menyisakan ruang. Ruang untuk orang lain merasa bebas mengekspresikan dirinya tanpa diinterupsi, tanpa dinilai, tanpa diserbu opini. Nah, inilah kunci pertama yang sering tidak disadari. Membuat orang nyaman bukan tentang menghibur mereka, tapi tentang memberi ruang untuk mereka menjadi dirinya sendiri. Dan untuk bisa melakukan itu, Anda harus terlebih dahulu nyaman dengan keheningan. Nyaman dengan jeda. Nyaman dengan ketidaktahuan. Jika Anda selalu ingin terlihat pintar, cepat-cepat menjawab, merasa perlu mengisi semua jeda dengan celoteh, maka yang terjadi adalah Anda membangun dinding, bukan jembatan. Ada sebuah momen yang sering luput diamati. Saat pertama kali Anda duduk ngobrol dengan seorang wanita, sebenarnya otaknya sudah membaca ribuan sinyal mikro dari gerakan tangan, cara duduk, intonasi suara, dan pola tatapan Anda. Semua itu membentuk satu pertanyaan diam-diam di dalam pikirannya. Apakah aku aman bersamanya? Dan pertanyaan ini bukan soal fisik. Ini soal energi. Apakah Anda hadir untuk mendengarkan? Atau untuk menaklukkan? Apakah Anda penasaran? Atau sekadar ingin tampil memukau? Karena perempuan, dalam sejarah evolusinya, mengembangkan kepekaan terhadap sinyal-sinyal halus seperti ini sebagai bentuk perlindungan diri. Itulah mengapa pria yang terburu-buru ingin tampil menonjol malah terasa invasif. Sebaliknya, pria yang tenang, yang tidak tergesa, yang tidak sibuk membuktikan dirinya justru terasa memberi ruang. Dan dari ruang itulah kenyamanan tumbuh. Saya pernah mengamati seorang sahabat yang hampir selalu berhasil membuat perempuan merasa nyaman sejak obrolan pertama. Tapi kalau dilihat secara kasat mata, dia tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Bahkan kalau direkam lalu diputar ulang, percakapannya terdengar sederhana. Tapi ada satu hal yang konsisten. Dia selalu memulai dengan rasa penasaran yang tulus. Bukan basa-basi, bukan demi menjilat, tapi benar-benar ingin tahu apa yang membuat orang ini menjadi dirinya saat ini. Dia tidak buru-buru bertanya soal pekerjaan, tidak langsung membahas topik-topik besar. Dia menunggu celah emosi terbuka, lalu masuk lewat situ. Kadang hanya dengan bertanya,
Kamu tadi pas nunggu sempat kepikiran apa? Dan dari pertanyaan absurd itulah, percakapan bisa mengalir ke arah yang sama sekali tak terduga. Menariknya, banyak orang bahkan tak sadar saat hal ini terjadi. Mereka pikir itu hanya obrolan iseng. Padahal, di balik percakapan ringan itu, ada mekanisme psikologis yang sangat dalam sedang bekerja. Ketika seseorang merasa dilihat, bukan sekadar diperhatikan, tapi benar-benar dilihat, maka otaknya akan mulai menurunkan kewaspadaan. Dan ketika kewaspadaan turun, maka yang naik adalah kepercayaan. Dari situlah kenyamanan bermula. Pernahkah Anda bicara dengan seseorang yang, saat Anda menjawab, dia tidak langsung membalas, tapi diam sejenak, lalu memberikan respons yang menunjukkan bahwa dia betul-betul mendengarkan? Rasanya menyenangkan, bukan? Karena di zaman ini, hampir tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Semua orang sibuk menunggu giliran bicara. Maka, jika Anda ingin membuat wanita nyaman dalam sekali ngobrol, mulailah dari kemampuan untuk benar-benar hadir. Hadir bukan dalam arti fisik, tapi dalam arti psikologis. Hadir dalam ruang dan waktu bersama dia, tanpa terdistraksi keinginan pribadi Anda sendiri. Ada satu prinsip penting yang sangat jarang dibahas dalam percakapan antar pribadi. Orang akan lebih nyaman jika mereka merasa bahwa mereka bebas untuk tidak setuju. Coba pikirkan ini dalam-dalam. Jika Anda berbicara dengan seseorang, dan Anda merasa tidak boleh salah, tidak boleh bodoh, tidak boleh berbeda pendapat, maka Anda akan merasa tertekan. Dan tekanan itu membuat Anda ingin segera pergi. Hal yang sama berlaku dalam konteks pria dan wanita. Jika Anda berbicara dengan seorang wanita, dan secara tidak sadar Anda menciptakan suasana seolah Anda tahu segalanya, atau seolah Anda sedang menginterview dia, maka secara psikologis dia akan mulai menjaga jarak. Sebaliknya, jika Anda menunjukkan ketidaktahuan Anda dengan jujur, jika Anda mengakui bahwa Anda mungkin salah paham, jika Anda memberi ruang dia untuk membetulkan atau menambahkan, maka Anda sedang menciptakan ruang aman. Dan ruang aman, dalam komunikasi sosial, lebih berharga daripada wajah tampan atau dompet tebal. Bayangkan percakapan seperti menari. Bukan adu cepat, tapi sinkronisasi irama. Ada saatnya maju, ada saatnya mundur, ada saatnya bertanya, ada saatnya diam. Dan semua itu tidak bisa dipaksakan. Karena kenyamanan, pada dasarnya, adalah rasa bahwa kita tidak sedang diadili. Maka semakin Anda bisa menahan diri dari dorongan untuk mengesankan, semakin besar peluang Anda untuk menghadirkan rasa nyaman yang otentik. Lalu, bagaimana dengan humor? Apakah humor penting? Tentu saja. Tapi bukan sembarang humor. Bukan humor yang menyerang. Bukan humor yang merendahkan diri sendiri berlebihan. Tapi humor yang muncul dari pengamatan cerdas, dari hal-hal ringan yang dibahas dengan cara yang tidak biasa. Wanita, pada umumnya, tidak mencari badut, tapi mereka senang dengan pria yang bisa membuat mereka tertawa tanpa kehilangan rasa hormat. Jadi, gunakan humor sebagai bumbu, bukan sebagai senjata utama. Satu hal lagi yang perlu disadari, kenyamanan bukan selalu berarti dia akan langsung tertarik secara romantis. Kadang, wanita merasa nyaman tapi tidak tertarik. Dan itu bukan kegagalan. Justru itu adalah bentuk keberhasilan awal. Karena tanpa kenyamanan, ketertarikan tak akan pernah bertumbuh. Kenyamanan adalah fondasi. Dan semua fondasi membutuhkan waktu. Jadi jangan buru-buru mengklaim kemenangan atau merasa ditolak. Yang penting adalah, apakah Anda mampu membangun percakapan yang membuat dia ingin tetap duduk di sana? Dan jika jawabannya ya, maka itu berarti Anda sudah melakukan sesuatu yang benar. Meski hanya satu langkah kecil. Membangun kenyamanan dalam sekali ngobrol bukan tentang trik cepat, tapi tentang membangun karakter yang kuat, tenang, dan penuh rasa ingin tahu. Karakter yang tidak haus validasi. Karakter yang tidak perlu pamer. Karakter yang tahu bahwa percakapan bukan tentang dominasi, tapi tentang resonansi. Pada akhirnya, semua kembali ke satu hal. Apakah Anda bisa hadir sebagai manusia yang utuh, bukan sebagai peran sosial yang ingin tampil unggul? Karena wanita tidak sedang mencari pertunjukan. Mereka mencari sambungan. Dan sambungan itu hanya bisa muncul jika Anda bersedia membuka telinga, membuka hati, dan membiarkan percakapan mengalir tanpa arah pasti, tapi penuh makna. Maka,
Jika Anda ingin membuat wanita nyaman dalam sekali ngobrol, jangan mulai dari mulut Anda. Mulailah dari pikiran Anda, dari cara Anda menilai orang, dari cara Anda mengelola ego. Karena sekali wanita merasa bahwa Anda tidak sedang menghakimi, maka Anda telah membuka pintu pertama dari banyak pintu yang bisa terbuka setelahnya. Dan siapa tahu, dari obrolan ringan yang tulus itu, lahirlah sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar percakapan. Bayangkan sejenak jika Anda sedang duduk di sebuah kafe kecil. Di meja seberang, ada seorang wanita yang terlihat sedang menikmati kopi sambil membaca. Anda ingin memulai obrolan, tapi satu pertanyaan mengganggu pikiran. Apa yang harus saya katakan agar dia merasa nyaman? Pertanyaan ini terlihat sederhana, tapi sebenarnya mengandung jebakan. Karena ketika Anda mulai dengan kekhawatiran tentang apa yang harus dikatakan, Anda secara tidak sadar menempatkan fokus pada diri sendiri, bukan pada lawan bicara. Dan dari situlah kekakuan dimulai. Kenyamanan tidak lahir dari isi kalimat. Ia lahir dari niat di balik kalimat. Wanita bisa merasakan jika Anda mendekat karena ingin mendapatkan sesuatu. Bahkan sebelum Anda mengucapkan sepatah kata pun, bahasa tubuh Anda sudah berbicara. Maka sebelum bicara, tanyakan dulu pada diri Anda sendiri, apakah saya mendekat untuk memahami atau sekadar untuk dikagumi? Itulah mengapa, cara terbaik memulai percakapan bukan dengan kata pembuka sempurna, tapi dengan kejujuran. Kejujuran yang sederhana. Kadang cukup dengan, maaf, saya merasa ini agak random, tapi saya penasaran kamu baca apa tadi. Kalimat seperti ini tidak terdengar mengesankan. Tapi justru karena tidak mengesankan itulah dia terasa jujur. Dan dari kejujuran itu, rasa nyaman mulai bisa bertumbuh. Ada satu kesalahan umum yang kerap dilakukan pria, terlalu cepat mencoba menciptakan kesan bahwa mereka menarik. Seolah-olah kenyamanan wanita bergantung pada seberapa hebat mereka terlihat. Padahal, bagi banyak wanita, ketertarikan tidak tumbuh dari kekaguman, tapi dari rasa bahwa Anda bukan ancaman, bahwa Anda tidak sedang mengejar, bahwa Anda tidak akan memaksa. Dan satu-satunya cara agar sinyal itu sampai adalah jika Anda sendiri merasa cukup dengan diri Anda. Itulah mengapa pria yang tidak haus pembuktian seringkali lebih mudah menciptakan kenyamanan. Mereka tidak merasa perlu membual. Mereka tidak sibuk memamerkan pengalaman. Mereka tidak mengangkat topik-topik besar untuk menciptakan kesan bahwa mereka berkelas. Karena kenyamanan tumbuh bukan dari banyaknya informasi, tapi dari kedalaman rasa yang dibangun lewat percakapan yang tenang dan respons yang tidak tergesa. Saya pernah bertanya kepada beberapa wanita, apa yang membuat kamu merasa nyaman berbicara dengan seorang pria untuk pertama kali? Jawaban mereka bervariasi, tapi ada satu benang merah yang sangat menarik. Semua menyebut kata hadir. Pria yang tidak melamun saat diajak bicara. Pria yang tidak sibuk melirik ponsel. Pria yang tatapannya tidak kosong, tapi juga tidak menekan. Pria yang merespons, bukan hanya menunggu giliran bicara. Kehadiran seperti ini tidak bisa dipalsukan. Ia lahir dari kemampuan untuk menenangkan pikiran, untuk menekan ego, dan untuk memusatkan perhatian sepenuhnya pada manusia yang sedang bicara di depan Anda. Tidak semua orang sanggup melakukan ini. Tapi justru karena jarang, maka ketika Anda bisa melakukannya, Anda langsung terasa berbeda. Dan menariknya, Anda tidak perlu menjadi orang spesial untuk menciptakan kehadiran semacam itu. Anda hanya perlu berlatih satu hal, menunda dorongan untuk mengesankan. Biarkan percakapan berjalan tanpa arah. Biarkan dia bercerita tanpa Anda buru-buru menyela dengan pengalaman Anda sendiri. Karena percakapan yang nyaman bukanlah kontes tentang siapa yang lebih banyak bicara, tapi tentang siapa yang bisa menciptakan ruang yang cukup luas bagi pikiran dua orang untuk bertemu, bertabrakan, dan akhirnya selaras secara alami. Dalam dunia psikologi, ada konsep yang disebut mirroring atau pencerminan. Secara sederhana, ini adalah kecenderungan manusia untuk menyukai orang yang bisa memantulkan cara mereka berinteraksi. Tapi yang menarik adalah, mirroring yang paling kuat bukan datang dari meniru gestur tubuh, melainkan dari kesamaan kecepatan bicara, jeda, dan kedalaman topik. Ketika Anda secara alami menyesuaikan ritme dengan lawan bicara, dia merasa bahwa Anda klik. Padahal Anda hanya menyelaraskan frekuensi. Ini bukan manipulasi.
Ini seni mendengarkan. Bayangkan Anda sedang berbicara dengan seseorang yang bicara dengan tempo lambat, nada rendah, dan pilihan kata yang tenang. Lalu Anda masuk dengan gaya bicara cepat, menggebu-gebu, penuh lelucon dan interupsi. Apa yang terjadi? Secara bawah sadar, lawan bicara merasa tidak sinkron. Bahkan jika isi pembicaraan Anda menarik, ketidaksinkronan ritme ini membuat otak mereka sulit merasa aman. Karena kenyamanan, sekali lagi, adalah soal irama. Saya jadi teringat satu malam ketika saya melihat dua orang yang baru bertemu untuk pertama kali di sebuah acara diskusi. Si pria tidak terlalu banyak bicara, tapi setiap kali si wanita mengeluarkan opini, dia menanggapinya dengan satu kalimat yang menunjukkan bahwa dia sungguh mendengar. Bukan hanya, "Oh ya, bagus itu." Tapi hal-hal seperti, "Menarik. Kamu bilang kamu gak suka rutinitas. Tapi tadi kamu juga bilang kamu senang mengulang momen tertentu. Menurut kamu itu kontradiksi atau bukan?" Pertanyaan itu tidak hanya menunjukkan perhatian, tapi juga memberi tantangan intelektual yang halus. Dan dari situ, obrolan mereka jadi semakin dalam. Saya ingat wajah si wanita saat itu. Matanya berbinar, tidak karena pria itu memuji, tapi karena dia merasa dilihat sebagai individu yang kompleks. Kenyamanan, jika ditarik akar terdalamnya, berasal dari satu hal, perasaan bahwa kita tidak perlu menjadi orang lain untuk diterima. Maka jika Anda bisa membuat wanita merasa bahwa dia tidak perlu berpura-pura untuk dianggap menarik, maka Anda sudah menang separuh jalan. Dan untuk bisa menciptakan rasa itu, Anda sendiri harus belajar menerima orang tanpa tergesa menghakimi. Banyak pria ingin tahu, topik apa yang paling bagus untuk membuka obrolan dengan wanita? Tapi jarang ada yang bertanya, sikap mental seperti apa yang harus saya miliki saat membuka obrolan itu? Padahal pertanyaan kedua jauh lebih penting. Karena percakapan bukan tentang tema, tapi tentang energi. Percakapan ringan bisa jadi sangat berarti jika dibawakan dengan rasa ingin tahu yang tulus. Bahkan sekadar bertanya soal minuman favorit bisa menjadi jalan menuju cerita masa kecil, trauma, cita-cita, dan filosofi hidup. Jika Anda cukup sabar mendengarkan, dan cukup cerdas untuk membaca sinyal yang muncul di sela-sela kata. Jadi jika Anda bertanya, bagaimana membuat wanita nyaman dalam sekali ngobrol? Jawabannya bukan pada teknik, tapi pada niat. Apakah Anda benar-benar ingin memahami? Atau Anda hanya ingin dipahami? Karena satu hal yang selalu benar sejak dulu, manusia tidak akan peduli seberapa banyak yang Anda tahu, sampai mereka tahu bahwa Anda benar-benar peduli. Dan perempuan, dengan kepekaannya yang alami, bisa merasakan itu sejak kalimat pertama Anda keluar. Sampai di titik ini, mungkin muncul pertanyaan di benak Anda, kalau semuanya sesederhana itu, kenapa masih banyak pria yang gagal membangun kenyamanan dalam obrolan pertama? Pertanyaan ini penting, dan jawabannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Alasannya adalah karena manusia seringkali terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Terlalu sibuk mengurusi rasa takut ditolak, rasa minder, keinginan untuk tampil menarik, rasa bersaing dengan pria lain, bahkan kecemasan tentang apakah ia terlihat cukup keren di matanya. Semua itu menciptakan lapisan-lapisan ego, dan ego adalah penghalang utama dari kenyamanan. Bukan hanya kenyamanan orang lain, tapi kenyamanan diri sendiri. Bagaimana mungkin Anda membuat orang lain merasa aman, jika Anda sendiri belum selesai dengan rasa tidak aman dalam diri Anda? Dan disinilah letak tantangan sesungguhnya. Membuat orang nyaman dalam sekali ngobrol, bukan soal menjadi hebat di depan mereka, tapi menjadi utuh di dalam diri sendiri. Pria yang terbiasa reflektif, yang mengenal dirinya, yang tenang terhadap pujian maupun penolakan, yang tidak haus dikagumi, akan jauh lebih mudah menciptakan ruang nyaman bagi orang lain. Karena ia tidak sedang berkompetisi, ia sedang hadir. Dengan seluruh keberadaannya, kita bisa belajar dari cara kerja alam. Lihatlah sungai yang mengalir pelan. Ia tidak berisik, tidak menyombongkan dirinya. Tapi justru karena ketenangannya, banyak makhluk hidup datang untuk minum dan bernaung di dekatnya. Sungai tidak menawarkan, tidak mengejar, tidak meyakinkan siapapun untuk datang. Ia cukup mengalir. Tapi karena ia jernih dan tenang, maka semua datang dengan sendirinya. Cara Anda berbicara bisa seperti itu. Tidak perlu memaksa, tidak perlu menguasai. Cukup jadi tempat yang jernih, yang tenang, yang terbuka, yang menyambut.
Dan Anda akan heran, berapa banyak koneksi yang bisa tumbuh dari ketenangan itu. Kadang-kadang, keinginan untuk langsung berhasil dalam percakapan justru menjadi bumerang. Karena semakin Anda ingin cepat, semakin Anda kehilangan momen-momen kecil yang sebetulnya berharga. Kenyamanan bukan sesuatu yang bisa diburu. Ia hanya bisa dihadirkan. Dan untuk menghadirkannya, Anda tidak butuh teknik khusus. Anda hanya butuh mengasah kesadaran. Kesadaran terhadap lawan bicara, terhadap konteks, terhadap respons emosionalnya yang halus, dan terhadap emosi Anda sendiri yang sedang bergejolak di dalam. Jika Anda terlalu fokus pada hasil akhir, apakah dia suka, apakah dia balas pesan, apakah dia tertarik, Anda akan melewatkan rasa dalam percakapan itu sendiri. Padahal, percakapan yang penuh rasa seringkali lebih menggoda daripada kata-kata romantis yang kosong. Karena wanita, seperti halnya pria, tidak sedang mencari naskah film romantis. Mereka mencari sambungan batin yang membuat mereka lupa waktu. Dan sambungan itu hanya bisa muncul jika Anda membiarkan percakapan tumbuh tanpa niat tersembunyi. Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang lalu tidak sadar bahwa waktu sudah berlalu berjam-jam? Bukan karena topiknya berat, tapi karena ritmenya mengalir. Karena perasaan yang muncul bukan lagi rasa ingin mengesankan, tapi rasa ingin menyelami satu sama lain. Percakapan seperti itu bukan datang dari naskah yang dirancang, tapi dari keberanian untuk hadir secara penuh. Dan keberanian itu, sayangnya, hanya dimiliki oleh orang yang nyaman dengan dirinya sendiri. Jika Anda ingin langsung menerapkan apa yang kita bahas hari ini, mulailah dari kehadiran. Latih diri Anda untuk mendengar tanpa menyela. Lihat ekspresi lawan bicara, bukan hanya matanya. Rasakan ritme napasnya, bukan hanya nada bicaranya. Dan saat Anda berbicara, jangan tergesa. Tahan sedikit. Beri jeda. Biarkan kata-kata Anda mendarat sebelum Anda lemparkan yang berikutnya. Karena di balik jeda itulah keintiman tumbuh. Perempuan bukan makhluk ajaib yang sulit dipahami. Mereka hanya butuh satu hal, perasaan bahwa mereka dihargai sebagai manusia utuh, bukan sebagai target. Dan ketika Anda bisa memperlakukan seorang wanita dengan cara yang lembut tapi tetap tegas, mendalam tapi tetap ringan, tenang tapi tetap hadir, maka Anda akan mengaktifkan sesuatu dalam dirinya yang tak bisa dipalsukan oleh siapapun, keinginan untuk terus berbicara. Dan dari situlah segalanya bisa dimulai. Bukan dari pick-up line, bukan dari pujian, bukan dari gaya bicara yang terlalu percaya diri, tapi dari kehadiran yang utuh dan niat yang jujur.